Selamat pagi. Ya, senang bisa berjumpa kembali dan pagi hari ini saya melihat ada banyak wajah-wajah baru. Senang sekali bisa berjumpa ya, dan juga banyak juga wajah-wajah lama yang baru kelihatan lagi, dan termasuk saya yang sudah lama nggak datang. Ya, jadi berikan senyuman yang paling hangat ke kanan kirinya dan bilang dengan penuh ketulusan ya, bilang ke kanan kirinya, kehadiran Anda pagi ini membuat saya lebih awet muda 10 tahun. Coba bilang dengan muka sejujur-jujurnya coba ya. Kehadiran Anda pagi hari ini membuat saya lebih muda 10 tahun. Oke. Berapa banyak yang diberkati oleh tim Praise and Worship dan teman-teman yang melayani pagi hari ini? Amin. Saya kalau ditanya, saudara, saya waktu belajar selama beberapa waktu ini belajar kebenaran firman Tuhan tentang gereja. Saya jujur kalau sekarang ditanya gimana praise and worship-nya, saya akan cenderung bias, saudara. Kenapa? Karena saya mengerti bahwa orang-orang yang melayani, semua dari kita melayani bukan hanya melayani di sebuah organisasi, tapi kita melayani adalah anggota keluarga. Amin. Bahwa gereja itu adalah sebuah keluarga. Jadi bayangkan kalau anak Anda atau saudara Anda yang nyanyi di depan, kalau Anda tanya gimana suaranya, pasti Anda bilang bagus. Mau suaranya keluarnya kayak apa, tetap di pandangan Anda, tetap itu adalah yang terbaik. Amin. Amin. Dan pagi hari ini kita ingin untuk belajar tentang tema kejujuran, dan saya kasih judul Living Upright. Nah, living upright itu dari kata upright itu tegak ya. Jadi definisi dari upright atau posture of a person itu is sitting or standing with the back straight. Jadi kalau ngomongin upright, salah satu arti dari kata jujur kalau di dalam bahasa Inggris itu pakai kata benar atau hidup upright, itu gambarannya seperti orang berdiri tegak. Berdiri tegak adalah sikap yang proper, sikap yang layak. Ya, kalau Anda seorang penjabat, Anda seorang pembesar, seorang yang noble, seorang raja atau ratu, pasti kalau berdiri tegak. Begitu juga kalau Anda duduk. Saya belajar ya, ikut training. Kalau seorang pembesar, orang bangsawan duduk itu nggak mungkin begini atau begini. Atau turun begini, ya duduknya. Kalau Anda mau lihat sikap duduk yang paling benar adalah namanya, gambar ini bisa ditunjukkan. Gambarnya ini tegak, ya. Jadi coba Anda lihat kanan kiri siapa yang pagi hari ini siap nih, yang duduknya sudah tegak, ya. Ya, coba lihat kanan kiri. Wah, ada nggak contoh di sekitar Anda yang duduknya sudah sikap yang proper, suka yang tepat? Ya, jadi nggak begini, tapi tegak gini, nyender semua ke belakang. Itu namanya upright. Ya, jadi nanti kita akan belajar kenapa upright itu penting. Kenapa kok sikap proper itu penting sekali, yang layak itu penting sekali. Lalu yang kedua, gambar kedua adalah gambar orang berdiri. Nah, ini gambar orang berdiri juga begitu. Ada macam-macam, ada orang yang duduknya kepalanya agak maju sedikit, ada yang tegak, ada yang agak begini, perutnya yang maju gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan sekali lagi, kalau walaupun Ratu Elizabeth, almarhum Ratu waktu itu sudah tua, pada waktu dia tampil di depan umum, dia enggak begini, saudara. Benar enggak? Dia tegak seperti seorang bangsawan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kenapa kejujuran atau hidup benar itu seperti sebuah postur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Anda siap belajar pagi hari ini? Amin. Jadi selama bulan Oktober ini kita sudah banyak belajar tentang kejujuran. Anda sudah dengar banyak khotbah tentang kejujuran. Minggu pertama saya bicara tentang anti baper. Yang kedua David bicara tentang kejujuran di tempat kerja. Lalu Albert bicara tentang speak up. Lalu yang minggu lalu tentang keuntungan, tentang kejujuran. Jadi khotbahnya tuh sudah all over the place ya, di mana-mana, di sini, di sini, di sini, di sini.
Nah, pagi hari ini tugas saya adalah membawa semua poin-poin yang kayaknya di segala tempat untuk kembali ke rumah. Kembali ke satu poin, merangkumkan semuanya. Anda bisa bantu saya? Ya? Bisa bantu? Ya, supaya Anda konsentrasi, supaya yang kelihatannya khotbah-khotbah yang saling tidak berhubungan ini, pagi hari ini saya mencoba untuk merangkumkan semua supaya kita punya gambaran besar. Ya, punya gambaran besar kenapa kita harus hidup jujur. Nah, saya ingin kita belajar bersama-sama dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara yang siap berkata amin? Amin? Ya, oke. Mari kita perhatikan 5 ayat ini akan menjadi penuntun kita untuk kita bisa merangkumkan poin-poin yang kita dengarkan beberapa minggu yang lalu. Ayat pertama berkata, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini yang digarisbawahi, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, ini sekali lagi digarisbawahi, perhatikan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia, garis bawahi lagi, boleh melayani dia. Ternyata salah satu bentuk kepercayaan adalah melayani. Pada saat seorang melayani, ternyata itu adalah sebuah bentuk promosi. Dan terus dilanjutkan, kepada Yusuf diberikannya kuasa, sekali lagi di underline. Jadi selalu setelah melayani, baru setelah itu dikasih otoritas atau diberikan kuasa. Atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, saya garis bawahi sekali lagi. Sejak ia memberikan kuasa, Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga, garis bawah lagi, berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, pertama saya ingin membuat sebuah statement seperti ini, bahwa penyertaan Tuhan itu dapat dilihat oleh orang lain. Saya ulangi, penyertaan Tuhan itu selalu dapat dilihat oleh orang lain. Potifar bukanlah orang yang percaya. Dia tidak kenal siapa Yahweh, dia tidak kenal siapa Tuhan, tapi dia bisa lihat. Pertanyaannya yang dilihat apanya? Dan mendatangkan kredibilitas, dalam tanda kurung kepercayaan. Mendatangkan kredibilitas dan kepercayaan. Saudara tahukah bahwa pada saat Yusuf disertai oleh Tuhan, ada sesuatu yang dilihat oleh tuannya itu, yaitu Potifar. Jadi saya percaya bahwa Potifar bukanlah seorang ahli sihir, ya, atau kalau zaman sekarang istilahnya paranormal, bisa melihat yang gaib-gaib gitu ya. Kok ada Tuhan, aku melihat Tuhan berjalan bersama kamu, enggak begitu. Tapi dari tingkah laku Yusuf, dari apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dia bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sampai saat ini bisa setuju? Bisa setuju bahwa Potifar pasti bukan orang yang melihat-lihat hal-hal yang gaib. Pada waktu dia berkata dia bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf, berarti ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dari perilaku Yusuf. Nah, itu kita harus tanam dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, apa yang berbeda? Saya percaya salah satunya adalah upright.
proper, sesuatu yang layak dilakukan. Yusuf saya percaya dia adalah orang yang jujur, Yusuf adalah orang yang benar, yang punya sifat-sifat yang kemudian bisa dilihat oleh tuannya ini. Sehingga dia bisa melihat bahwa Yusuf punya karakter yang berbeda. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Yusuf datang ke Mesir umur 17 tahun. Siapa di sini yang umurnya masih di bawah 17 tahun? Wah, nggak apa-apa kok saudara ya, hari ini agak beriman nggak apa-apa ya. Saya mendekati 17 tahun atau baru lewat sedikit gitu ya. Siapa yang di sini umurnya baru lewat sedikit dari 17 tahun? Iya, saya juga ya. Bagi Bapak Ibu yang merasa muda, berbahagialah Anda ya. Kuncinya adalah merasa ya, bukan umur sesungguhnya. Nah, Yusuf umur 17 tahun tidak punya pengalaman. Bagaimana seorang Potifar bisa membedakan dia dari budak-budak lainnya? Coba mari kita pikirkan sama-sama. Apa yang membuat Yusuf menjadi beda? Saya percaya ada hal-hal dalam dirinya yang menggambarkan sifat Tuhan, yang menggambarkan karakter Tuhan, sehingga orang bisa bilang Tuhan ini bisa berkata Tuhan menyertai Yusuf. Saya pernah satu kali saudara jajan karena perut lapar ya ke satu tempat di Sompok. Saya di Sompok ada tempat bakso, 2 tempat sebetulnya yang saya suka. Karena pagi hari ini saya tidak terima endorse, jadi saya tidak sebutkan namanya, jadi mohon maklum. Oke, saya datang karena posisi lapar dan saya kebetulan bawa uang itu pas. Di dompet cuman ada 20.000, 10.000 dan 5.000. Berarti berapa jumlahnya? 35.000. Kemudian saya ke sana karena saya sudah pernah jajan sebelumnya, saya tahu kira-kira satu porsi itu sekitar 20 ribuan. Oke. Dan kemudian waktu di sana saya lapar banget, saya berharap sebetulnya saya itu bisa kalau boleh, kalau diizinkan tuh pengen Pak mau minta porsi 1,5. Ya, tapi kan aneh ya, Anda pernah enggak datang ke tukang bakso bilang, Pak saya minta porsinya 1,5 ya gitu ya, biar bayarnya bisa 30.000 pas gitu. Kan lucu, saya bilang dah 1 porsi dulu, saya nggak tahu harganya sudah berubah atau belum gitu. Oke, saya makan, setelah selesai makan saya bayar. Saudara, terjadi mujizat saudara. Pada waktu saya bayar, saya keluarkan uang saya kasih 20.000 dan 10.000. Saya bayar ke kasir dan apa yang terjadi? Kasirnya mengembalikan uang 5.000 dan 1 lembar 20.000. Mujizat Tuhan, amin. Kok ketawa saudara? Mujizat loh itu, pertolongan Tuhan. Iya kan? Saya kasihnya 20 sama 10, kembalinya 20 sama 5 plus dapat 1 mangkok bakso. Apa yang Anda akan lakukan? Apa yang saya lakukan saat itu? Saya berkata, oh kok aneh ya? Saya kasih 20, 10 kembali 25. Padahal porsi baksonya saya tahu sendiri 20 ribuan. Saya berkata, saya kembaliin 20 ribunya. Pak kayaknya tadi salah susuk deh. Kayaknya salah. Dan dia ngelihat saya tuh kayak dengan mata yang, mosok sih? Tadi kan kasihnya 50 ribu. Diafirmasi lagi saudara. Dia mengakui bahwa uang saya mengalami mujizat dari 30 ribu menjadi 50 ribu. Pertolongan Tuhan enggak? Pertolongan Tuhan enggak? Gimana itu? Dia yang bilang loh, tadi uangnya Bapak 50 ribu. Jelas-jelas saya ngasih 20 sama 10. Soalnya di dompet saya enggak ada uang lain. Saya pastikan. Dia lihat dengan aneh, saya bilang, enggak Pak. Saya ngasihnya tadi 20 sama 10. Ini yang 20-nya saya kasihkan. Sambil saya kasihkan dia enggak bilang, oh terima kasih Pak, terima kasih. Wah Anda jujur sekali. Enggak ada saudara. Responnya cuma, oke, selesai. Dan apakah setelah itu terjadi mujizat yang tiba-tiba perut saya 2 kali lebih kenyang? Enggak juga. Ya. Pertanyaannya kenapa kok saya jujur? Kenapa kok saya harus bilang bahwa kembaliannya kelebihan? Bukankah mungkin
Buat kebanyakan kita, kok maaf bodoh sekali ya. Wong lagi uang nggak punya, dikembalikan kesempatan kan, dikembalikan 20 kan bisa, berarti bisa pesen 1 mangkok lagi. Kenapa kok dikembalikan? Saya mau katakan bahwa apa sih manfaat hidup kita jujur? Mungkin belum kelihatan manfaatnya secara langsung. Namun satu hal saya mau katakan bahwa kita menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini orang yang bisa dipercaya. Amin. Saudara, ada banyak orang boro-boro ngomongin orang lain percaya sama diri. Kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, saudara. Betul nggak? Betul apa betul? Ya, seringkali kalau kita sudah terbiasa hidup di dalam pelanggaran, terbiasa hidup dalam dosa, ya, bahkan kita sendiri nggak percaya bahwa kita itu bisa jadi orang baik. Kitanya sendiri aja nggak percaya, apalagi orang lain gitu maksudnya. Nah di sini saya belajar bahwa manfaat kejujuran itu membuat yang paling pertama adalah kita ngerti betul siapa kita. Walaupun orang lain belum melihat, orang lain belum ngasih apresiasi, belum kasih komplimen, kita tahu siapa kita. Minggu lalu saya diberkati sekali dengan satu statement yang disampaikan Pastor Abed tentang hidup benar itu menyatakan identitas kita yang sebenarnya. Ingat di Yohanes 8 ayat 44 pada waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia berkata bahwa kamu yang pembohong itu karena bapamu adalah iblis, si pembohong itu. Dengan kata lain dia berkata kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita hidup jujur, kalau kita hidup lurus, itu menyatakan diri kita sebagai apa? Anak Tuhan. Nah Tuhan bisa bohong enggak? Enggak bisa. Tuhan pernah hidup di dalam kegelapan enggak? Enggak ada. Yakobus dengan jelas katakan tidak ada kegelapan setitik pun di dalamnya. Jadi Tuhan itu adalah kebenaran, terang. Jadi pada waktu kita hidup jujur, sebetulnya yang kita lakukan adalah kita mendeklarasikan, kita menyatakan pada diri kita sendiri, belum kepada orang lain, bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Aku ini adalah anak Tuhan. Nah kenapa ini penting saudara? Karena pertama gini saudara, bahwa hidup benar itu menyatakan beberapa hal. Hidup benar itu menyatakan identitas kita sebagai anaknya. Beberapa waktu saudara saya pernah mengalami cerita yang lain. Di tempat perumahan kami tinggal itu kita bayar iuran bulanan termasuk air. Jadi ada kebersihan, ada keamanan, ada air. Ya, ada 3 komponen yang kita bayar. Nah, saudara saya perhatikan beberapa saat, beberapa bulan yang namanya tagihan air saya itu selalu minimal atau alias 0. Luar biasa ya saudara ya. 1 bulan pakai air tapi di tagihan selalu 0. Berapa meter kubik yang dipakai? 0. Bulan depannya berapa meter kubik yang dipakai? 0. Dan terus 0 gitu. Padahal jelas-jelas kita pakai airnya dan kita enggak punya sumber lain, bukan sumber artetis yang kita enggak punya sumber lain, jadi cuma dari perumahan. Lama-lama saya penasaran, saya tanya sama perumahan, loh kok bisa sih? Kan di tempat saya ada meteran, dipasangi perumahan, kok nilainya tetap 0, kenapa bisa begitu? Perumahannya berkata, ya enggak tahu, kalau 0 ya mungkin ya 0. Gimana saudara kalau Anda dapat jawaban kayak gitu? Ya udah toh ya enggak usah bayar dong, bener enggak? Bener? Bener? Jujur enggak? Perlu jujur enggak? Loh salahnya mereka loh, tagihannya 0 terus loh. 0, 0, 0 dan terus berbulan-bulan gitu. Saudara saya enggak bisa tenang saudara. Saya datangi, saya tanya, kenapa kok bisa 0? Jelas-jelas saya pakai air. Kenapa pemakaian kok 0 gitu? Selidik punya selidik ternyata meterannya jebol. Jadi meterannya nggak pernah berfungsi ternyata. Jadi
intinya nggak pernah muternya gitu sedikit tapi nggak pernah berubah. Dan akhirnya saya bilang minta tolong dari perumahan untuk datang ngecek sendiri meterannya dan kemudian saya minta untuk diperbaiki. Dan sejak itu keajaiban mujizat dari Tuhan berhenti karena habis itu saya mulai bayar iuran bulanan. Oh, mujizat ya Tuhan. Mujizatnya berhenti malahan karena kita jujur. Tapi apa yang buat saya suatu mujizat adalah pada waktu tukangnya benerin, dia berkata begini, ini kalau yang bukan Pak Iman yang tinggal di sini, tidak mungkin dia lapor. Tidak mungkin dia minta tukang untuk benerin supaya dia bayar. Saudara, pada waktu saya dengar kata-kata itu sebuah afirmasi akan sebuah identitas. Bayangin saudara, ini orang yang enggak kenal Tuhan, tukang bisa bilang begini, ini kalau bukan Bapak yang tinggal di sini, ini pasti sudah bertahun-tahun enggak bayar. Wow, buat saya itulah mujizat yang sebenarnya. Pada saat orang bisa melihat identitas kita sebagai anak Tuhan, itu jauh lebih penting daripada sekedar ukuran finansial atau benefit yang kita terima, saudara. Sepertinya rugi, betul ya saudara ya? Setuju? Sebetulnya rugi kan? Bayar bakso tadi juga rugi, mestinya dapat mangkok satu lagi. Ya, air juga mestinya saya menghemat berapa ratus ribu itu, kali berapa coba. Tapi pada saat hidup kita benar, kita menyatakan identitas kita. Amsal 3 ayat 31 sampai 32 mengatakan seperti ini. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, sama-sama yuk katakan, ia bergaul erat. Bergaul erat itu apa saudara? Bergaul erat itu artinya selalu bersama, betul kan? Makanya penting sekali pada waktu kita baca Alkitab tadi, Kejadian pasal 39 dikatakan, dan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, berarti apa? Bahwa penyertaannya itu termanifestasikan. Tanda menyatakan identitas kita, siapa? Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Ini yang kita mau ambil pagi hari ini. Yang pertama saudara, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Jawaban pertama adalah kalau saya lihat dalam seluruh perjanjian lama, setiap ada kalimat Tuhan menyertai, saya perhatikan. Yang pertama saya simpulkan adalah karena hubungan. Karena hubungan. Sekali lagi, apa? Hubungan. Kenapa Tuhan menyertai? Satu, hubungan. Saya enggak bilang bahwa karena Yusuf jujur, terus Tuhan menyertai gitu ya. Karena kamu berlaku baik, kamu melakukan ini, Tuhan menyertai. Bukan, yang pertama adalah hubungan. Karena apa? Hubungan itu kita bisa lihat. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu mencari jalan supaya bisa merestorasi hubungan kita dengan Dia. Betul ya? Setuju ya? Dan Dia pilih seorang namanya Abraham. Abraham, Ishak, kemudian siapa? Siapa namanya? Bantu saya dong. Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Kenapa Dia pilih Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya? Supaya melahirkan juru selamat yang namanya, siapa nama juru selamat Anda? Tuhan Yesus. Supaya Dia mati dan Dia merestorasi hubungan kita dan kita dikembalikan posisinya menjadi anak. Sadarkah saudara bahwa dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan Tuhan dan Adam dan Hawa itu dekat banget, kental banget. Dikatakan bahwa Tuhan itu seringkali berfellowship, jalan-jalan sama Adam dan Hawa. Hubungannya kayak ayah dan anak. Sedekat itu sampai dikatakan Kejadian 3, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada waktu Tuhan berjalan,
dia bisa mengenali Tuhan dari bunyi langkahnya. Saudara, kalau Anda bisa mengenali seseorang dari bunyi langkahnya, saya berani simpulkan bahwa Anda sangat dekat dengan orang tersebut. Saya percaya kalau Momon dengar bunyi langkah seseorang masuk, ya, kakaknya masuk dalam kamar, dia tahu, wah ini Nita ini. Kenapa? Karena sudah sangat terbiasa. Kalau dia tidak bisa membedakan, pertanyaan tanda besar ya. Betul-betul kenal apa enggak? Tuhan seperti itu, betul ya? Tuhan itu sedekat itu. Tuhan itu ingin bawa kita sebagai keluarga. Nah, oleh karena ini, saya berharap ini bisa mulai masuk ke logika kita. Kenapa Tuhan mengharapkan kita jujur? Karena apa, saudara? Kira-kira apa? Saudara, kalau saya kasih beberapa skenario, beberapa tempat, di mana menurut Anda kita harus berlaku paling jujur dan terbuka? Satu, saya kasih pilihan, di tempat sekolahan. Yang kedua, di kantor polisi. Yang ketiga, di pengadilan. Yang keempat, pada waktu Anda kumpul sama teman-teman. Atau yang kelima, di keluarga. Di mana tempat di mana Anda harus paling jujur? Jawaban Anda adalah, ada yang bilang di kantor polisi? Saudara, di mana secara logika, di mana tempat di mana kita harus paling jujur dan terbuka? Keluarga. Kalau Anda berkata, Pak, saya bisa lebih jujur di teman lebih daripada di dalam keluarga, saya mau katakan, I'm sorry, ada yang salah dengan keluargamu. Betul enggak, saudara? Kalau sampai Anda berkata, aku lebih jujur di sekolah daripada di dalam keluargaku sendiri, saya mau berkata, perlu dicek ulang. Mungkin ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, karena Tuhan menganggap kita keluarga, menganggap kita anaknya, kenapa dia berkata bolak-balik, datang jujur, datang terbuka, datang jujur, datang terbuka. Amin? Amin? Bisa mengerti enggak? Kalau Anda merasa bahwa keluarga adalah tempat di mana kita harus jujur dan terbuka, mestinya kita mengerti bahwa pada saat kita ketemu Tuhan, Dia itu datang sebagai keluarga kita. Oleh karena itulah, di tempat itulah mestinya kita paling terbuka, paling jujur. Amin. Dan di keluarganya Tuhan, yaitu gereja, seharusnya jadi tempat yang paling aman juga. Betul? Betul enggak? Ya. Jadi saya berharap ini bisa ngasih rangkum semuanya. Kenapa harus jujur di tempat kerja? Kenapa harus begini, harus begini, harus begini, harus begini? Ya betul, Tuhan memberkati. Tapi yang pertama kita harus tahu bahwa itu semua karena hubungan. Oke? Yang kedua adalah mengapa Tuhan menyertai, yang kedua adalah karena kepentingan atau agenda. Jelas sekali bahwa melewat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan lahir juru selamat. Jadi Tuhan punya kepentingan untuk menyertai Yusuf. Ada agendanya Tuhan, jelas banget bahwa dia harus menyelamatkan satu bangsa yang namanya Israel. Itu jelas banget, ya, jelas banget. Kalau kita baca ceritanya, kepentingannya kenapa Yusuf disertai Tuhan jelas banget, karena ada misi, ada tujuan yang lebih besar. Bukan karena Yusuf, tapi karena ada satu keluarga besar yang harus diselamatkan. Dan kenapa keluarga besar itu harus diselamatkan? Karena keluarga besar itu akan melahirkan yang namanya juru selamat. Kalau keluarganya enggak selamat, tidak akan ada juru selamat. Intinya begitu. Ya. Jadi agenda Tuhan jelas banget. Dan yang ketiga, saya percaya kenapa Tuhan menyertai, karena ada faktor ketaatan juga dari Yusuf. Ada hal bagian yang dia lakukan. Jadi saya harap kita ngerti ya, bahwa kenapa kita jujur, diminta jujur sama Tuhan itu penting. Saya suka ada sebuah quote yang saya belajar minggu lalu, katakan seperti ini, why we do something for God is important, but why we do it is more important. Saya ulangi, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu penting. Setuju? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu penting enggak?
Penting enggak? Anda datang, hadir, ibadah, penting enggak? Anda bersekutu di dalam sisi, dalam komsel, penting enggak? Penting. Tapi perhatikan, mengapa kita melakukan hal-hal tersebut, itu lebih penting lagi. Kita melakukan aktivitas, kita datang, itu penting. Tapi mengapa kita melakukan, itu lebih penting. Kita harus berlaku jujur, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Penting enggak? Penting. Tetapi pada waktu kita menyadari, kenapa saya harus jujur? Karena saya adalah anaknya. Itu lebih penting lagi. Jadi pada waktu kita melakukan kejujuran, bukan karena suatu perintah. Paham ya? Bukan karena suatu transaksi. Kalau saya jujur, nanti Tuhan akan berkati saya. Nanti akan hitung-hitungan sama saya, kalkulator, berapa berkat yang bisa saya kasih ke orang ini. Itu cara berpikir yang keliru. Kalau kita lihat Yusuf, tidak dikatakan bahwa Yusuf jujur dulu baru Tuhan menyertai. Tapi dari sejak awal dikatakan bahwa Yusuf belum melakukan apa-apa, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Berarti hubungan itu lebih penting daripada transaksi. Bisa ngerti ya? Jadi Tuhan menyertai Yusuf karena apa? Dia sudah berjanji, bersumpah kepada Abraham, aku akan jadi Allah buat keturunanmu, buat Ishak, Yakub dan keturunannya, termasuk Yusuf ini. Jadi identitas yang dibawa oleh Yusuf adalah orang-orang yang merupakan keturunan dari orang yang disertai. Sampai Tuhan itu memberi nama dirinya sendiri, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ada sebuah identitas yang jelas, ini memang aku adalah punya hubungan sama mereka. Sehingga Yusuf berlaku dengan jujur. Ya, jadi kita belajar pagi hari ini, kenapa kita jujur? Bukan karena sebuah transaksi. Ya, tetapi karena jujur yang pertama menyatakan identitas kita. Menyatakan siapa kita. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah hidup jujur kemudian adalah jaminan bahwa kita ini terhindar dari segala kesulitan? Mazmur 34 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. Kemalangan orang benar banyak. Wah, sayang sekali ya. Kemalangan orang benar mestinya tidak ada gitu ya. Tapi tulisan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya bersyukur enggak dibilang, tapi Tuhan melepaskan dia dari sebagian besar dari itu. Yang sebagian biarlah tetap nempel gitu ya. Untungnya enggak. Ayat 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saya minta tim presiden bisa maju ke depan. Saudara, Anda baca kisah dari Yusuf, Kejadian 39. Intinya Anda akan dapatkan simpulkan begini. Yusuf itu hidupnya sama sekali tidak gampang. Kemalangan atau kesusahan yang diceritakan dalam kitab Amsal itu terjadi silih berganti. Minggu lalu Pastor Albert menyampaikan tentang ilalang dan gandum. Masih ingat? Ilalang dan gandum. Saudara, kalau tanya ilalang dan gandum mana yang tumbuh lebih cepat? Ilalang, betul. Pernah nggak Anda merasa, loh saya sudah berlaku hidup jujur, benar, tapi kok orang lain tumbuhnya lebih cepat dari saya? Bisa? Bisa sesuatu yang kita bisa relate, bisa rasakan? Kok orang lain kok bisa lebih karirnya lebih cepat? Sedangkan kita nggak naik-naik gitu ya, lama. Saudara, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah akhirnya, betul? Semakin ilalang itu naik, semakin kelihatan bedanya, mana yang ilalang, yang mana yang gandum. Karena apa? Gandum itu punya kecenderungan apa? Menunduk. Pada waktu orang-orang yang Tuhan berkati, Tuhan sertai,
itu tidak menjamin, saya katakan, tidak menjamin hidupnya gampang. Bahkan meluputkan dari kemalangan. Tetapi pada waktu kita tumbuh besar, yang saya tahu dari sebuah gandum itu agak merunduk, sama seperti padi. Ya, menunduk. Pada waktu kita berhasil, kita sukses, kita nggak bilang ini karena aku loh. Ya kan? Ini karena aku loh, karena aku yang melakukan loh. Tapi semakin kita diberkati, kita semakin nunduk, semakin rendah hati, semakin tahu semua ini karena Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah ilalang tumbuh cepat, tapi nggak ada manfaatnya. Tinggi sih, dia memang tinggi, tapi nggak ada manfaatnya. Tapi gandum, padi, dia memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Setuju nggak? Orang bisa makan, orang bisa dapat energi, orang dapat kekuatan untuk melakukan pekerjaan. Itulah gandum, itulah padi. Jadi pada saat hidup kita dibawa untuk menjadi dalam tanda kutip sukses, kita bukan menyombongkan diri dan tinggi, lihat betapa tingginya saya. Tapi pada waktu kita berhasil makin tinggi, kita semakin nunduk. Dan kita tahu bahwa kita semakin besar ini karena Tuhan. Dan yang kedua, kita semakin besar, semakin sukses, itu untuk membawa manfaat kepada orang lain. Amin? 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 Yusuf, saudara, dia lulus dari segala kesulitannya. Dia dipromosikan. Ya, begitu dia dipromosikan, saya rasa hatinya sudah dibentuk, diproses demikian rupa. Enggak seperti ilalang yang cepat tumbuhnya. Dia tahu bahwa semuanya ini adalah rencana Tuhan. Amin. Dia tahu bahwa keberadaannya di Mesir adalah untuk satu tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan keluarganya. Betul ya? Sehingga pada waktu dia dipromosikan, dia enggak sombong. Ya, enggak selfie gitu ya. Kalau sekarang, zaman sekarang langsung posting Instagram. Lihat lu, keren lu, aku duduk di tahta lu. Wow, orang nomor 2 lo, keren banget lo. Punya influence seluruh itu sekarang di bawah, under my feet. Gitu ya. Tapi dia bisa melakukan itu dengan kerendahan hati. Karena dia sudah diproses. Jadi Yusuf melewati banyak kesulitan, namun Tuhan menyertai dia sampai setiap rencananya tergenapi. Amsal 11 ayat 3, ayat terakhir kita. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pagi hari ini berapa banyak dari Bapak Ibu yang Anda dengar firman Tuhan? Pagi hari ini Anda berkata, pagi hari ini saya ngerti sekarang kenapa saya harus hidup jujur. Bukan karena jujur itu sebuah transaksi sama Tuhan. Bukan karena hidup benar itu sebuah transaksi. Tapi karena hidup benar, jujur itu menyatakan siapa saya. Amin. Menyatakan siapa saya di hadapan Tuhan. Dan pada waktu saya menyatakan saya berlaku jujur, saya bilang sebenarnya bahwa saya ini dekat sama Tuhan. Saya ini dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan statement ini, saudara. Banyak orang lihat kehidupan orang lain ya, dekat sama Tuhan, diberkati, iri. Selalu berkata, Tuhan kok kayak punya favorit. Pernah dengar itu? Ya, di gereja kok rasanya ada favorit. Woi, gitu ya. Di orang-orang tertentu lebih banyak berkatnya kayaknya. Saya mau katakan bahwa God doesn't have favorites. God only have intimates. Tuhan tidak punya anak-anak favorit. Coba lihat kanan kiri, gak ada anak favorit. Coba bilang, gak ada anak favorit di hadapan Tuhan. Yang ada adalah anak yang intim. Paham ya? Anda bisa punya banyak anak. Tergantung dari anak mana yang mengikuti ini kalian. Itu yang paling intim, betul ya? Bukan karena dia favorit, paham ya? Kalau favorit itu apapun yang dia lakukan, terlepas dari kelakuannya. Dia yang tak sayang, dia yang tak manja. Itu namanya favorit. Tapi kalau intim itu bicara mengenai apa? Kedekatan. Yusuf membuktikan dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan dan dia ngerti betul karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan, kebenaran, kejujuran itu dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang Potifar
Orang yang gak kenal Tuhan, dia bisa berkata, orang ini disertai Tuhan. Pagi hari ini, saya minta kita untuk tunduk kepala. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini Anda merasa dapat pesan yang sangat jelas. Kejujuran bukan untuk transaksi. Kejujuran bukan untuk kita punya negosiasi sama Tuhan, supaya dia lebih memberkati kita. Tapi kejujuran adalah bukti siapa kita. Menyatakan identitas kita yang sebenarnya. Dan mujizat yang terbesar bukanlah dalam tanda kutip pertolongan Tuhan atau berkat finansial. Tapi pada saat orang lain bisa mengidentifikasi dan berkata, aku betul lihat dia adalah anak Tuhan. Karena karakternya memang mirip. Karena sifatnya mirip, karena value-nya, karena nilainya mirip. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Dan pagi hari ini kami juga mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh datang ke hadapan-Mu. Bapak Ibu yang pagi hari ini Anda merasa, Anda berkata, ini pesan buat saya banget hari ini. Saya mau hari ini untuk belajar untuk hidup jujur. Bukan karena saya ingin nyogok, bukan karena saya pengen nyogok Tuhan, supaya memberkati saya. Tapi aku pagi hari ini saya menyadari, siapa saya di hadapan Tuhan. Kalau itu adalah Anda, mari sama-sama taruh tangan kanan Anda. Buat pengakuan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini terima kasih buat pesan-Mu yang begitu simple, begitu sederhana. Tapi menyadarkan kami bahwa kehidupan kami adalah representasi dari Bapa kami yang di surga. Pagi hari ini kami mau melakukan kebenaran-Mu, bukan karena sebuah perintah, bukan karena sebuah transaksi, tapi karena ini adalah who we are, siapa kami. Kami berdoa Tuhan, supaya orang bisa melihat, orang luar di sana, keluarga kami, pasangan kami, orang tua kami Tuhan. Mereka bisa melihat sungguh-sungguh bahwa kami punya identitas yang baru di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih. Anda bisa letakkan tangan Anda. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami ucap syukur. Biarlah kebenaran yang kami terima boleh mengubahkan dan mentransformasikan kehidupan kami. Supaya kemuliaan Tuhan boleh timbul melalui kehidupan kami. Dan orang lain boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kami semua.